Hai semuanya, di video ini kita akan membahas manajemen pendirian apotik. Fokus kita kali ini yaitu pendirian apotik yang lokasinya berada di depan pasar. Sebelum itu, kamu harus tahu dulu apa sih itu apotik dan apa tujuan pendiriannya. Apotik salah satu sarana pelayanan kesehatan yang tujuannya itu untuk membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Apotek juga sebagai tempat praktek tenaga profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Tujuan pendirian apotik adalah untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, konsultasi penggunaan obat, dan menjamin ketersediaan obat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam mendirikan sebuah apotik, penting halnya mengenai studi kelayakan apotik. Hal ini untuk mengetahui mengenai kemungkinan apakah proyek ini layak atau tidak. Terdapat aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah apotik. Aspek manajemen terdiri dari visi dan misi, strategi, SOP, bentuk tata letak bangunan, dan jenis produk. Aspek teknis terdiri dari profil apotik, informasi apotik, contohnya nama, alamat, jam operasional, luas bangunan, denah lokasi, data apoteker, serta logo apotik. Aspek selanjutnya pemasaran, yaitu analisis SWOT, serta target pemasaran. Yang terakhir ada aspek keuangan. Ini terdiri dari rencana anggaran keuangan, serta analisis keuangan. Visi apotik kami menjadikan apotik terpercaya pilihan utama di area pasar yang menyediakan layanan kesehatan dan obat-obat berkualitas, mudah diakses, fleksibel, dan responsif, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Misi apotik kami yaitu menyediakan obat dan produk kesehatan berkualitas, layanan konsultasi profesional, pelayanan yang ramah dan efisien, kemudahan akses, edukasi dan promosi kesehatan, responsif dalam kebutuhan pelanggan, penggunaan teknologi guna meningkatkan efisiensi layanan, serta dukungan dalam pencegahan penyakit. Dalam pembangunan apotik, utamanya dekat pasar, dapat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Selain karena pasar biasanya menjadi pusat aktivitas masyarakat, ini juga memiliki lalu lintas pejalan kaki yang tinggi. Dalam pendirian apotik, strategi sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis apotik. Regulasi dan perizinan suatu apotik memerlukan izin usaha apotik yang diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat. Selanjutnya, sertifikat apoteker serta peraturan zonasi. Desain dan tata letak menjadi salah satu yang tak kalah pentingnya. Fasilitas apotik yang baik dapat menarik pembeli. Penataan produk harus jelas dan mudah diakses oleh pelanggan. Pastikan apotik dilengkapi sistem keamanan untuk melindungi stok obat-obatan. Jalin kerjasama dengan supplier obat-obatan yang terpercaya. Gunakan sistem manajemen stok yang efisien. Poin kelima ada pelatihan dan SDM, termasuk pelatihan karyawan dan layanan pelanggan. Poin keenam, pelayanan dan promosi. Terdapat layanan konsultasi kesehatan gratis ataupun berbayar untuk menarik pelanggan. Program promosi termasuk diskon khusus, program loyalitas, atau event kesehatan untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Adanya media sosial dapat kita manfaatkan untuk promosi apotek kita. Pelayanan pelanggan. Pastikan pelayanan yang diberikan kepada pembeli dan pelanggan itu ramah, responsif, dan efisien. Ini dilakukan agar pelanggan merasa puas, nyaman, dan senang membeli di apotek kita. Baik, dalam poin SOP pendirian apotek, di sini adapun syarat utama yang harus dipenuhi di sini adalah terdapat 8 poin. Poin yang pertama adalah persyaratan administrasi. Kemudian poin yang kedua adalah lokasi dan bangunan. Di dalam lokasi dan bangunan ini terdapat 3 poin penting yang harus diperhatikan dalam pendirian apotek. Yang pertama itu zonasi, yang kedua bangunan, dan yang ketiga adalah ruang konsultasi. Dalam pendirian apotek yaitu sarana dan prasarana. Dalam sarana dan prasarana ini harus melengkapi pembuatan atau pendirian apotek. Yang pertama adalah ruang penyimpanan obat, yang kedua peralatan, dan yang ketiga pengelolaan limbah. Kemudian untuk poin yang keempat,
adalah tenaga kerja, agar penanggung jawab harus ada, dan yang kedua adalah asisten apoteker. Kemudian poin yang kelima, pengadaan dan manajemen stok obat. Di sini dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan dan manajemen stok obat itu adalah yang pertama sistem kerjasama dengan PBF atau pedagang besar kefarmasian. Yang kedua adalah sistem manajemen stok. Berikutnya perizinan tambahan. Kemudian poin yang ketujuh adalah aspek hukum dan peraturan. Kemudian untuk SOP yang terakhir adalah standar pelayanan. Lanjut, bentuk dan tata letak bangunan adalah poin yang perlu juga diperhatikan dalam pendirian apotik. Karena bentuk dan tata letak bangunan ini akan menarik perhatian konsumen. Desain yang menarik dalam perancangan bentuk dan tata letak bangunan itu perlu menggunakan warna-warna yang cerah, pintu masuk yang mudah diakses, baik penyandang disabilitas. Yang ketiga adalah area penerimaan dan kasir. Untuk area dan penerimaan kasir ini harus berdekatan atau berdampingan agar mudah diakses oleh konsumen. Yang keempat ada ruang tunggu yang nyaman, kelima ada rak dan produksi. Dan keenam adalah ruang konsultasi, ketujuh fasilitas pendukung, dan yang terakhir area parkir. Kemudian dalam membuat profil apotik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu profil apotik yang pertama itu adalah nama apotik. Kemudian ada alamat, kemudian ada layanan utama. Nah, untuk layanan utama di sini adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa di apotik ini itu memiliki pelayanan yang mungkin berbeda dari apotik lain. Ini juga salah satu bentuk bagaimana cara menarik konsumen. Apotik ini harus juga memiliki jam operasional. Nah, untuk profil apotik sendiri itu harus ada informasi mengenai kontak, telepon, email, ataupun website dari apotik tersebut. Kemudian yang penting juga untuk zaman sekarang yaitu sosial media dari apotik sendiri, akun Facebook ataupun Instagram. Nah, ini juga memudahkan apotik untuk dapat mempromosikan layanan-layanan yang ada di apotik tersebut. Kelebihan apotek dekat pasar ini yang pertama mudah dijangkau, di mana apotek ini dekat dengan pusat perbelanjaan aktivitas masyarakat, dekat area perbelanjaan, dan menyediakan akses pelayanan online. Kekurangannya yaitu tantangan dalam edukasi pelanggan. Ada beberapa pelanggan yang mungkin memiliki kebiasaan atau kepercayaan tertentu yang sulit diubah, sehingga strategi kami yaitu dengan menghormati kepercayaan dan kebiasaan pelanggan sambil memberikan informasi yang tepat, guna melakukan pendekatan yang empatik dan persuasif untuk mengedukasi tanpa menghakimi. Media promosi yaitu dapat menggunakan spanduk, mengikuti event kesehatan, serta melalui media sosial. Misalnya dalam pendirian apotek dekat pasar menggunakan biaya Rp94.600.000, memiliki karyawan 1 apa dan 1 apoteker pendamping, 2 asisten apoteker, 1 dokter, 2 asisten dokter, perlengkapan apotik yaitu seharga 9 juta, perizinan 2 juta, modal operasional obat 32 juta, dan biaya lain-lainnya 1 juta. Persentase BEP di mana persen BEP biaya tetap dibagi pendapatan kurang variabel dikali 100%, sehingga totalnya adalah persentase BEP di mana persen BEP dengan biaya tetap dibagi pendapatan dikurang variabel kali 100%, sehingga menghasilkan 48,76%. Untuk rancangan pendapatan 5 tahun ke depan, yaitu perkiraan tahun pertama naik 10% menjadi 948.080.000. Untuk perkiraan tahun ketiga naik 10%, perkiraan tahun keempat naik 10%, begitu pula pada tahun kelima naik 10%, sehingga totalnya adalah. Nah, jadi itulah dia manajemen pendirian apotek versi kami. Pendirian apotek dekat pasar dapat memberikan aksesibilitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat sekitar, dan meningkatkan visibilitas serta penjualan. Lokasi yang strategis ini juga memungkinkan apotek untuk berperan aktif dalam edukasi dan pencegahan penyakit, serta menjalin kerjasama dengan komunitas lokal. Dengan memenuhi persyaratan dan aspek-aspek dalam pendirian apotek, ini dapat menjadi penunjang kelancaran pendirian apotek.